Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai sistem indera pada manusia. Sistem indera pada manusia terdiri dari kulit, mata, hidung, lidah, dan telinga. Alat indera ini merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Lalu reseptor kemudian meneruskan informasi tersebut ke otak sehingga kita dapat mengenali perubahan di sekitar kita. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai mata, di mana mata merupakan indera penglihatan dan sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Mata juga terdiri dari mata bagian luar dan mata bagian dalam, yang dimana bagian-bagian mata tersebut memiliki peran yang penting bagi hidup manusia. Mata bagian luar. Mata bagian luar ini memiliki fungsi yang sangat penting. Yang pertama, ada alis mata. Alis mata ini berfungsi untuk menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Selanjutnya, kelopak mata. Kelopak mata ini berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Selanjutnya, bulu mata. Bulu mata untuk menghalangi benda asing yang masuk ke dalam mata dan juga untuk menyaring cahaya yang akan diterima. Dan terakhir, kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis, yang dimana kelenjar ini akan menghasilkan air mata. Mata bagian dalam yang pertama terdiri dari kornea, merupakan bagian terluar dari bola mata bernama selaput bening yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Kedua yaitu sklera, merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih dan memiliki tebal rata-rata 1 mm. Ketiga yaitu pupil. Pupil untuk menerima cahaya dari kornea. Pupil mata kita akan melebar jika melihat dalam kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika dalam kondisi ruangan yang terang. Lebar pupil ini dipengaruhi oleh iris atau selaput pelangi. Iris atau selaput pelangi bersama-sama dengan pupil berfungsi yang mengatur besarnya cahaya yang masuk pada mata dan juga yang memberi warna pada mata. Selanjutnya lensa mata. Lensa mata ini untuk menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya ke retina. Lensa mata akan memipih jika melihat objek yang jauh dan akan menebal jika melihat objek yang dekat. Kemampuan menebal dan memipihnya lensa mata diistilahkan sebagai akomodasi mata. Selanjutnya retina atau selaput jala, berperan sebagai layar yang menangkap bayangan. Bagian mata ini yang paling peka nih terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Selanjutnya koroid. Koroid merupakan lapisan pembuluh darah pada mata untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke struktur lainnya. Yang terakhir yaitu saraf optik, berfungsi mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Informasi penglihatan akan diproses dan diterjemahkan oleh otak manusia. Selanjutnya, otot mata. Ada 6 otot mata yang berfungsi memegang sklera. 4 diantaranya disebut otot rectus, yang dimana memiliki fungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. 2 lainnya adalah otot oblik atas superior dan otot oblik bawah inferior. Cahaya akan masuk melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Sel fotoreseptor pada retina mengonversikan cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik mengalir melalui saraf optik menuju otak. Alat indera selanjutnya yaitu telinga. Telinga merupakan indera pendengaran dan juga sebagai fonoreseptor dan sebagai pendeteksi keseimbangan. Bagian-bagian telinga terdiri dari telinga luar, tengah, dan juga dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga, dan juga ada saluran telinga. Selanjutnya, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Sedangkan pada telinga bagian dalam terdiri dari
3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput atau koklea, dan saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Alat indera yang ketiga yaitu hidung. Hidung merupakan indera pembau yang bertindak sebagai kemoreseptor. Di bagian atap rongga hidung merupakan daerah yang sensitif terhadap rasa bau. Dan di bagian tersebut terdapat dua jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel-sel epitel dan sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf. Bagian-bagian hidung terdiri dari yang pertama, selaput lendir. Selaput lendir memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Jadi, mukus ini dijadikan saringan bagi udara yang memiliki kotoran, dan kotoran tersebut pada akhirnya melekat pada mukus. Selanjutnya ada tulang hidung, ada silia atau rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung, dan yang terakhir ada saraf pembau, merupakan jalan yang membawa informasi bau ke otak untuk direalisasikan. Yang keempat yaitu lidah. Lidah merupakan indera pengecap. Dengan adanya lidah, kita dapat merasakan rasa pahit, asam, asin, dan manis. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Struktur lidah yang pertama yaitu ujung lidah. Ujung lidah ini merupakan bagian lidah paling depan. Ujung lidah merupakan bagian lidah yang peka terhadap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Selanjutnya yaitu tubuh lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Lalu ada pangkal lidah. Pangkal lidah berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Pada bagian ini ada cukup banyak sel sensorik yang memengaruhi fungsi lidah. Ini bisa membuat lidah merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Yang kelima yaitu kulit. Kulit ini sebagai indera peraba dan juga kulit berada pada bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh. Yang dimana kulit ini sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam gangguan ataupun rangsangan. Struktur kulit pada manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari struktur kulit yang menjadi benteng pertama tubuh terhadap paparan sinar UV dari matahari. Kedua yaitu dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang menyumbang 90% ketebalan kulit dan yang memberi kekenyalan pada kulit serta kolagen untuk mengencangkan kulit. Selanjutnya lapisan subkutan atau hipodermis merupakan lapisan terbawah kulit yang tersusun dari sel lemak dan lapisan pelengkap kulit termasuk jaringan ikat, pembuluh darah dalam saraf, juga melindungi tubuh dari perubahan suhu dingin maupun panas.